Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube-nya aku, Miska Ngapak. Jadi kali ini aku bakalan ceritain ya guys, prosesnya aku kerja ke luar negeri. Dan ini versinya aku sendiri dan pengalaman aku sendiri. Jadi buat kalian, stay on terus ya. Oke ya guys, jadi kesehatan itu nomor satu. Jadi sebelum ke PT, aku itu disuruh medical dulu, dan dulu aku medikalnya itu di Purwokerto ya guys, di klinik Anur. Sebelumnya Moro, mbok ada yang paham ya di situ. Dan di sana aku tuh diambil darahnya, dirongsen, dicek mata, cek urin, sama cek badan. Nah pas dicek badan itu, untungnya dokternya itu cewek. Coba kalau malu lah. Nah pas dicek badan itu tuh, aku dulu kan pakai kutek henna ya guys. Di sini ya tak tulisin namaku sendiri, gede banget lah. Terus si dokternya bilang ini tato permanen bukan, katanya kayak gitu. Terus aku bilang bukan, ini cuman pakai kutek henna, saya bilang kayak gitu. Nyampe dokternya bilang 2 kali, tapi ini beneran ya, bukan tato gitu. Oh, iya. Karena memang nunggu hasilnya besok ya guys, jadi kita nunggunya besok. Dan besoknya aku tuh dikasih kabar, katanya sih alhamdulillah banget gitu ya kan, aku fit, jadi nggak ada masalah apa-apa sama kesehatannya aku gitu. Selang 2 hari atau 3 hari aku tuh pergi ke PT atau ke penampungan gitu ya guys. Jadi kita proses lagi di penampungan. Dan dulu aku penampungannya itu di Banyumas ya guys. Jadi cuman setengah jam dari rumah saya sendiri gitu ya. Jadi selama proses di penampungan ya guys, kita itu ngurus surat-surat lagi buat bikin paspor. Dan dulu aku pasporannya itu di Wonosobo. Jalannya itu nanjak gitu ya. Udah gitu belok-belok, dan untungnya aku pakai salon pas guys. Malu. Iya maaf aja karena aku orangnya mabokan. Tapi bukan mabok cinta lu. Nah selama kita di penampungan itu gak ngurusin surat-surat aja loh ya guys. Jadi kita itu kayak ada metode pembelajaran gitu ya, ada kegiatan sendiri. Jadi kayak sekolah gitu. Dan dulu itu aku sekolahnya itu dari pagi ya guys, jam berapa ya aku lupa. Jadi siang itu istirahat nyampe sore, nggak tahu, kayaknya jam 3 apa ya, lupa soalnya. Nah di sana juga kecuali hari Minggu aja kita libur gitu. Jadi kita sekolahnya itu ada materi, ada praktek kayak gitu. Kalau aku kan ke Singapura guys, bahasanya itu bahasa Inggris. Kalau ke Hong Kong itu Kantonis, kalau ke Taiwan itu Mandarin, kalau ke Malaysia Melayu gitu ya. Jadi kita itu beda-beda kelas ya guys. Jadi ada 3 kelas gitu. Jadi selama kita ada kegiatan sendiri ya guys, kalau memang surat-surat kita udah lengkap gitu ya, nggak ada masalah gitu, dan kita udah diboleh dipasarin. Jadi bukan kita yang mau dipasarin, tapi datanya kita gitu, biar kita itu cepet dapat majikan, cepet interview, cepet terbang kayak gitu. Kayaknya dulu aku 1 bulan lebih itu baru dapat interview deh dari majikan gitu ya. Terus jobnya langsung turun. Dan kalau memang jobnya kita udah turun, kita udah boleh yang namanya ujian ya guys. Dan gak cuman SD, SMP, SMA, kuliahan gitu yang ujian ya. Kita TKW juga ada ujian. Dan dulu aku tuh ujiannya di Cilacap ya guys. Tapi nggak tahu Cilacap mana, soalnya lupa aku. Soalnya aku kan berangkatnya udah lama banget, 2018 gitu ya. Nah aku udah ujian karena sorenya itu udah langsung diumumin lulus atau enggaknya. Ya alhamdulillah lulus gitu ya. Nah terus selang 2 harinya aku tuh disuruh PAP, dan sama PAP-nya itu di Cilacap. Dan di sana itu kita kayak
apa ya, maksudnya kayak pencerahan aja gitu, pencerahan di luar negeri kayak gitu. Dan sorenya itu aku tuh langsung cap jari apa cap jempol ya, aku lupa. Nah udah gitu aku katanya langsung disuruh berangkat hari Jumat guys. Jadi hari Jumat itu aku kan terbang ya guys. Terus di bandara itu ada kejadian lucu dan ada kejadian paniknya juga. Dan di kejadian lucunya gini, kan banyak ibu-ibu ya yang mau pada umroh gitu ya. Nah terus kok si sopir bilang kayak gini ke aku, katanya kamu nanti terbangnya sama ibu-ibu yang mau umroh deh, katanya kayak gitu lah. Terus mulutnya aku tuh bilangnya iya kali mas, saya bilang kayak gitu. Dipikir-pikir lagi kok, loh emang kalau mau umroh itu ke Singapura ya. Sampai malu aku ya ngomong kayak gitu. Untung aja nggak ada orang yang denger gitu, kalau ada ya malu banget Ali. Nah terus ada kejadian paniknya. Jadi jam 11 itu kan aku udah harus di pesawat ya guys. Jadi jam 9 aku check in. Nah udah check in masuk ke dalam lah, terus katanya itu nggak ada surat keterangan dari PT. Lah kita panik, dan untungnya nggak cuman aku doang di situ ya kan. Aku di situ ada 4 orang gitu, yang 2 itu ke Malaysia, yang 2 itu ke Singapura gitu. Jadi aku keluar lagi karena memang nggak boleh keluar lagi gitu ya guys. Jadi cuman di pinggir pagar aja gitu ya kan. Nah aku nyariin supirnya kok nggak ada gitu ya kan. Mungkin 5 menitan atau 10 menit ya dia baru nongol ada. Terus aku bilang ini nggak ada surat keterangan dari PT. Terus nyampe harus telepon dulu ke PT kampung gitu ya kan. Nah udah gitu harus difotokopi, nunggu kayaknya ada setengah jam lah ya buat ngurusin surat keterangan itu. Dan aku pesennya ya buat kang sopir yang suka nganterin mbak-mbak TKW. Pokoknya ditungguin dulu ya, seenggaknya setengah jam atau 1 jam biar mastiin mbak-mbak TKW itu udah bisa lolos atau enggak gitu. Takutnya ya kayak aku ya saking paniknya gitu ya kan. Karena memang kita udah bisa check in ya guys, jadi kita jalan ke dalam lagi ya kan, kayaknya ada check in lagi ya, 1 kali atau 2 kali gitu ya. Dan itu kan jalan ke dalam lagi. Nah terus pas lagi mau naik itu apa ya, kan kalau mau naik pesawatnya harus pakai busway ya guys, dan itu udah penuh banget gitu ya, udah penuh. Dan itu mungkin kenaiknya atau apa ya yang dalam ayo Singapura kayak gitu ya kan, udah lari-larian gitu. Nah udah gitu alhamdulillah sih nggak telat gitu ya kan, udah masuk pesawat. Jadi kita itu tiba di Singapura itu jam 3-an ya guys, jam 3. Nah kita udah dijemput ya. Nah abis dijemput itu kita dibawa medikal langsung ya guys, karena dulu ada kejadian ini bareng jere andoldean ya guys. Nah pas itu kejadian katanya pas di Indonesia itu gak ada riwayat sakit, tapi pas di medikal Singapura ada riwayat sakit, terus langsung dipulangin langsung ke Indonesia gitu. Jadi kita yang datang dari Indonesia ya langsung di medikal langsung, sama di medikalnya gitu, cuman gak ada cek badannya gitu. Nah abis kita di medikal ya, kita langsung dianterin ke PT ya atau penampungan gitu ya guys. Jadi kita di sana nggak cuman orang Indonesia aja, jadi banyak banget gitu ya kan. Ada orang Filipina, ada orang Myanmar gitu, jadi satu. Jadi hari keduanya itu aku PAP ya guys. Besoknya lagi hari ketiga ya guys. Jadi hari ketiga itu aku udah tinggal nunggu majikan aja jemput aku. Jadi aku ke kantor setiap hari gitu ya kan, ke kantor nggak cuma saya, maksudnya banyak teman-temannya gitu ya kan, campuran gitu. Dan di kantor kita juga duduk aja gitu ya, dipajang gitu, tapi bukan kayak pajang foto. Jadi kita itu duduk lah ya, duduk tapi nggak cuma 1 orang, banyak temennya juga banyak gitu. Jadi karena aku udah dijemput majikan ya guys, jadi udah beda cerita lagi. Selamat berjuang, di situ udah mulai berjuang lah ya guys.
karena memang udah dijemput majikan itu aduh rasanya udah sendirian gitu ya guys. Oke guys, jadi ini aja yang bisa aku ceritain ya. Sampai ketemu lagi, see you, bye bye.